Indonesia merupakan negara kedua di Asia Tenggara yang berkomitmen untuk memajukan agenda Women, Peace and Security atau WPS. Indonesia mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 tentang WPS melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial atau RAN P3AKS yang menekankan pada 3 pilar, yaitu pencegahan, penanganan konflik, dan pemberdayaan dan partisipasi perempuan dan anak. Institusionalisasi agenda WPS dalam bentuk rencana aksi nasional penting karena: pertama, masih rendahnya keterlibatan perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik yang mengharuskan sebuah tindakan afirmasi dengan menjadikan WPS sebagai agenda khusus. Kedua, memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, di mana salah satunya memanfaatkan pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Dan ketiga, memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam pengambilan keputusan terkait dengan agenda WPS. Pada tanggal 26 Juli 2021, Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mengeluarkan Permenko Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial periode 2020-2025. Untuk memastikan pelaksanaan yang efektif, sejumlah strategi dijalankan untuk mengawal implementasinya. Strategi 1. Memperkuat kepemimpinan dalam peran perempuan dalam pelaksanaan RAN P3AKS baik di tingkat nasional dan daerah, melalui sejumlah pendekatan, di antaranya: di nasional, mengeluarkan kebijakan turunan yang responsif gender untuk memastikan koordinasi lintas kementerian atau lembaga dalam isu P3AKS. Membangun sekretariat bersama dikelola secara mandiri di bawah koordinasi Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, di mana masyarakat sipil dan akademisi terlibat dalam tim pengelola. Memperkuat kapasitas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sektor dari RAD P3AKS periode 2. Mengkonsolidasikan masyarakat sipil lintas bidang, khususnya organisasi perempuan, aktif terlibat dalam pembentukan, pelaksanaan, dan evaluasi RAD P3AKS. Menyiapkan naskah akademis secara komprehensif tentang pentingnya RAD P3AKS dengan mendokumentasikan pola-pola konflik di daerah, pengalaman dan peran perempuan dalam resolusi konflik dan pembangunan perdamaian, termasuk sarana pelaksana RAD P3AKS. Membuat tim perumus yang terdiri dari perwakilan pemerintah dan masyarakat sipil, di mana kepemimpinan perempuan menjadi sentral. Melakukan peningkatan kapasitas terkait WPS untuk tim Pokja RAD P3AKS agar memiliki pengetahuan dan keterampilan analisis yang kuat menggunakan kerangka kerja WPS. Strategi 2. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas aktor dengan cara mengembangkan model kemitraan yang formal melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS untuk mengikat komitmen dan menetapkan capaian yang jelas. Membangun sinergi dengan cara berkoordinasi terkait daerah prioritas, ketersediaan sumber-sumber keuangan dan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam WPS. Memperjelas peran pemerintah dan masyarakat sipil dalam pelaksanaan RAN P3AKS. Memastikan keterlibatan masyarakat sipil dalam implementasi RAN P3AKS di nasional dan di daerah. Mendokumentasikan perkembangan pelaksanaan RAN P3AKS dalam sejumlah laporan mekanisme HAM internasional, baik itu melalui Shadow Committee, Universal Periodic Review, dan lain-lain. Strategi 3. Membangun mekanisme kerjasama dengan lembaga internasional dalam mendukung pelaksanaan WPS di Indonesia. Memastikan terbukanya ruang interaksi aktor negara, non-negara, dan lembaga PBB, serta lembaga mitra pembangunan lainnya melalui kerjasama formal. Memfasilitasi diseminasi pembelajaran di tingkat daerah dan nasional kepada entitas di regional dan global. Pelibatan anak muda, perempuan, dan laki-laki dalam advokasi perempuan, perdamaian, dan keamanan. Membuka ruang pertukaran informasi dengan negara-negara lain terkait dengan best practices pelaksanaan WPS. Memperkuat kepemimpinan Indonesia di wilayah ASEAN dalam mendorong pelaksanaan Regional Plan of Action ASEAN terkait WPS. Strategi 4. Membangun ketersediaan data dan bukti yang kuat untuk menginformasikan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan yang responsif gender dengan mendokumentasikan pengetahuan pelaksanaan agenda WPS di Indonesia dengan membangun KIHAP khusus
untuk mengkompilasi pengalaman dan pengetahuan WPS di Indonesia yang meliputi sejarah, aturan perundangan dan kebijakan negara terkait isu P3AKS dan implementasinya. Membentuk tim pengelola KIHAP WPS untuk mendokumentasikan kegiatan RAN P3AKS di nasional dan daerah dan praktik-praktik baik serta pembelajaran yang terpetik. Melakukan pemutakhiran data secara berkala terkait dengan pelaksanaan agenda WPS di Indonesia. Strategi 5. Membangun mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan yang memadai dalam pelaksanaan RAN P3AKS dengan cara menjalankan sistem monitoring dan evaluasi berbasis hasil untuk mengukur capaian-capaian dalam pelaksanaan RAN P3AKS secara berkala. Membangun mekanisme pelaporan tentang pelaksanaan RAN P3AKS yang terukur. Menuliskan laporan tahunan tentang perkembangan WPS di Indonesia dalam 2 bahasa sehingga bisa menjadi rujukan publik secara luas. Kelima, strategi akan mendorong pelaksanaan RAN P3AKS yang efektif dan mengantarkan Indonesia untuk mempertegas komitmen dalam melibatkan lebih banyak perempuan untuk mengambil bagian dalam proses perdamaian, bagaimana memastikan tidak terjadinya kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik dan pasca konflik, dan tentu saja untuk mencegah terjadinya konflik di masa yang akan datang dan mewujudkan perdamaian yang berkelanjutan.